Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Semoga Ustadz dan keluarga dan teman-teman di sini senantiasa dirahmati oleh Allah. Ustadz, Amin, amin. terkait yang hadis dari Hakim bin Hizam radhiyallahu an, yang riwayat Imam Ahmad yang tadi terakhir dibacakan oleh Mas Ardi, bila engkau membeli sebuah barang, maka janganlah engkau jual sebelum barang tersebut engkau terima. Nah, mungkin Anda langsung ke contoh kasus, Ustadz. Iya. Jadi baru Anda membeli suatu mobil ya, Ustadz ya. Kemudian mobil tersebut belum Anda lihat, kemudian sudah istilahnya apa, Ustadz? Jadi sudah dibacakan, sudah dicek oleh teman gitu ya, atau si penjual ini orang yang Anda percaya gitu, insya Allah. Kemudian Anda transfer uangnya, Anda lunasi, Ustadz. Jadi mobil itu belum Anda lihat, belum Anda sentuh, belum Anda pegang, kemudian sudah Anda lunasi, Ustadz. Kemudian tiba-tiba muncul telepon atau WA dari teman yang lain gitu. Tadi Anda beli mobil dari si A, kemudian muncul si B, bilang bahwa Mas Agam mobilnya saya bayarin aja, Mas Agam nggak usah ambil mobilnya, biar saya ambil langsung. Jadi saya langsung transfer ke Mas Agam aja. Tentunya Mas Agam silakan mengambil untung gitu, Ustaz. Nah, yang semacam ini bagaimana, Ustaz? Karena tadi Anda khawatir ada hadis seperti ini, makanya tadi siang Anda langsung berangkat ke Tangerang untuk ambil mobilnya gitu, Ustaz. Khawatir terkena masuk ke dalam hadis ini gitu. Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, betul. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa larangan kita untuk menjual barang yang belum kita serah terimakan. Jadi serah terima itu sangat penting ketika kita akan menjual barang kepada orang lain. Kalau kita belum serah terima, haram hukumnya kita menjual ke orang lain. Kenapa? Serah terima itulah menjadi perpindahan tanggung jawab barang itu ke kita dari pemilik semula. Nah, dengan tanggung jawab itu kita sudah mulai ada risiko kerugian, ya. Karena sudah kalau terjadi apa-apa pada mobil dengan kita serah terima itu sudah menjadi tanggung jawab kita, jadi beban kita. Nah, baru boleh kita menjual, mencari untung kepada orang lain. Nabi mengatakan al-kharaju bid-dhaman. Keuntungan itu halal dengan kesiapan dan risiko kerugian. Nah, ketika kita sudah terima, berarti berpindah tanggung jawab terhadap mobil itu kepada kita. Baru boleh kita menjualnya. Nah, kalau kita belum serah terima, maka itu haram kita menjual ke orang lain. Betul, itulah yang disebutkan Nabi SAW. Cuman, saya penasaran yang kasus yang ditanyakan Pak Rizal, tadi ada orang yang menginspeksi ke sana. Itu orang suruhan Pak Rizal atau siapa? Bukan. Jadi yang menginspeksi adalah orang yang menjual mobil tersebut. Jadi dia menjual sekaligus dia melakukan inspeksi gitu, Ustaz. Jadi bisa dikatakan misalkan Pak Ardi menjual mobilnya kepada saya, kemudian Pak Ardi sudah melakukan pengecekan, dikirim videonya bahwa mobilnya bagus, kemudian Anda beli secara tunai dan sudah Anda lunasi gitu, Ustaz. Kemudian mungkin saya ambil contoh Ustadz gitu, Ustadz mau beli, kemudian Anda kasih harga yang sudah Anda ada keuntungan di dalamnya gitu, Ustadz. Jadi Anda nggak sempat melihat si mobil tersebut yang dari Pak Ardi, Ustadz langsung ambil lah. Kalau semacam itu apakah diperbolehkan, Ustadz? Mengingat Anda sudah membeli secara tunai gitu, sudah Anda lunasi, Ustadz. Iya, nggak boleh. Karena tadi belum ada wakil dari Pak Rizalnya yang melakukan serah terima. Jadi serah terima itu tidak mesti kita, bisa aja orang yang kita percaya, kamu cek sana terima mobilnya. Saya udah bayar tadi, terima mobilnya benar nggak sesuai yang dengan ini. Nah, kalau ada sudah mewakilkan orang lain atau kita sendiri, baru boleh kita menjual ke orang lain. Nah, Ustaz. Afwan, Ustaz, kalau seandainya si penjual itu yang menjadi wakil Anda, apakah diperbolehkan, Ustaz? Nggak bisa. Nggak bisa, karena dia sebagai penjual dan wakil pembeli, ini berbeda kepentingan. Kalau penjual, dia ucapannya ya barangnya bagus. Tapi Pak Rizal sebagai pembeli tentu nggak mau. Kan kamu penjual, masa ya saya kepentingan saya memastikan bahwa memang barangnya bagus. Nah, ya maka nggak boleh si penjual jadi wakil untuk menerima.
Nah, dalam mazhab Syafi'i mengatakan itu batal. Kenapa? Rukunnya jadi rusak. Satu orang tidak bisa sebagai penjual dan juga sebagai pembeli. Nah, Ustaz. Ya. Jazakallah khairan, Ustaz. Wa iya. Khair. Ya, jazakallah khair Ustaz atas